Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Nadila Feranti. Untuk di video kali ini, saya akan membahas tentang teori interteks. Teori interteks memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Perubahan wujud dari karya sastra yang satu ke yang lain atau ke karya seni merupakan kajian teori interteks. Kebanyakan terjadi antara novel ke film, yang mana ada perubahan wujud dari teks ke audiovisual. Ada 3 hal perubahan yang terjadi. Yang pertama, pengurangan atau penambahan. Yang kedua, variasi. Yang ketiga, pengembangan. Adapun langkah-langkah dalam mengkaji perubahan ini, yakni dengan mengidentifikasi dahulu karya sastranya atau novel dengan fokus utamanya terhadap peristiwa yang terjadi, karena peristiwa mengkaitkan unsur-unsur intrinsik lainnya. Baiklah, agar lebih jelas, saya akan memberikan contoh mengkaji sebuah karya sastra dalam teori interteks. Untuk kali ini saya akan mengkaji novel Dilan 1991 dan film Dilan 1991. Namaku Milea. Sepenggal kisahku telah kalian tahu. Kisahku dengan Dilan, dari pertemuan pertama sampai kami resmi berpacaran. Dilan yang tidak sempurna, Dilan yang sederhana, Dilan yang membuat aku jatuh cinta. Dilan yang sudah mendekor ulang hidupku, yang membuat setiap bangun tidur ingin memastikan dia masih ada di bumi. Dan sekarang, aku ingin melanjutkan cerita aku dan Dilan. Aku tidak punya keahlian menulis, tapi aku ingin berusaha untuk jujur dalam menulis tentang apa yang kulalui di masa itu, tentang dia yang telah membuat aku di hari ini menjadi sebuah sarang rindu. Yang pertama, kita akan melihat dari penciutan alurnya. Penciutan berkaitan dengan pengurangan atau penghilangan beberapa unsur atau aspek dalam pembuatan film. Penciutan terdapat di dalam novel halaman 38 yang menggambarkan Ibu Milea sedang menelpon, Airin sedang bermain game, dan si Bibi sedang menyetrika saat memasuki rumah setelah sampai dari sekolah. Alur cerita tersebut tidak ditampilkan dalam film karena sudah melalui proses pemilihan alur dalam pembuatan film yang oleh penulis dan sutradara dianggap bukanlah alur yang mengandung informasi penting dan tidak cukup memadai cerita. Yang kedua, penambahan alur. Pada saat ayah Milea menunjukkan koleksi perangko, merupakan penambahan alur cerita dalam adegan film. Penambahan alur cerita ini digunakan untuk memvisualisasikan cerita. Yang ketiga, pengurangan tokoh. Aku duduk dengan Endah dan Wati, yang mau kuajak untuk ikut menyaksikan acara itu. Pengurangan ini dilakukan karena tokoh Endah tersebut bukan bagian penting dalam alur cerita tersebut. Yang keempat, perubahan variasi tokoh. Kami duduk di sampingku, kata Dilan meraih tanganku dan membawa aku duduk. Di film tidak memperhatikan Dilan, tidak berusaha untuk meraih tangan Milea. Keduanya hanya berdiri sambil bersalaman dengan teman-teman Dilan. Perubahan ini dilakukan agar penonton lebih tertarik dengan film dan mudah difahami jalan ceritanya. Yang
kelima yaitu pengurangan latar. Untuk membawa Dylan ke rumah sakit merupakan latar tempat yang terdapat di dalam novel namun tidak ditampilkan dalam adegan film. Yang terakhir itu amanat. Amanat pada novel dan film Dylan 1991 tetap sama, yaitu bahwa dalam hidup tidak semua cerita cinta harus berakhir dengan bahagia, karena bisa saja sesuatu yang berakhir tidak sesuai dengan harapan kita akan menciptakan kesan tersendiri, meninggalkan kesedihan dan kerinduan akan masa lalu. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai teori interteks. Semoga bermanfaat. Bye-bye semuanya.